Harta kesayangan Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Sahabat Iktus, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita adalah umat pilihannya, tetapi juga menjadi harta kesayangannya. Karena kita adalah Israel rohani, sebagaimana tertulis, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3 yang diteruskan turun-temurun kepada keturunan Yakub. Ayat 3. Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya dalam perjanjian Sinai. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kasih karunia, karena sesungguhnya umatnya tidak layak dipilih menjadi harta kesayangannya. Bandingkan Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Mari kita melihat bagaimana keunikan perjanjian antara Allah dan manusia melalui perenungan kita. 1. Anugerah Allah sebagai dasar perjanjian. Ayat 4. Dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak membawa Israel keluar dari tempat perbudakan. Perjanjian Sinai bersifat anugerah karena Allah telah terlebih dahulu menyatakan keselamatan kepada umatnya. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Keluaran 19 ayat 3 dan 4. Allah menggunakan metafora burung Raja Wali sebagai bukti kasihnya mengawali segala tuntutannya. 2. Ketaatan Israel sebagai respon pada perjanjian. Ayat 5. Anugerah Tuhan yang telah dinyatakan membutuhkan respon Israel. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Tanggung jawab Israel adalah menggunakan waktu hidup sekarang untuk sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Ketaatan pada firman berakibat diangkat menjadi harta kesayangan Tuhan yang diberkati dan dikokohkan posisinya di antara segala bangsa. 3. Diberkati untuk menjadi berkat adalah tujuan perjanjian. Ayat 6. Perjanjiannya dinyatakan untuk sebuah tujuan mulia. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Bukan untuk membuat bangsa Israel terlihat hebat dan membuat iri bangsa lain. Sebaliknya, ini bersifat misioner agar Israel dimampukan untuk dapat menjangkau bangsa-bangsa lain. Israel dipanggil menjadi imam agar bangsa-bangsa dapat mengenal Allah sejati. Mereka pun dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus, sehingga menjadi contoh hidup yang Tuhan inginkan. Sasaran utama Allah adalah bangsa-bangsa, sehingga rangkaian berkat Allah adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku meyakini bahwa Tuhan telah menyelamatkanku dan menjadikanku harta kesayangannya? Sudahkah aku sebagai harta kesayangan Tuhan hidup dalam ketaatan sesuai dengan perjanjiannya? Apakah aku sebagai harta kesayangan Tuhan telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena setelah aku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah mengangkatku menjadi harta kesayangan-Mu. Aku berterima kasih karena Engkau bersedia berelasi denganku.
padahal siapakah aku? Ya Tuhan, aku berjanji untuk senantiasa hidup seturut dengan perintah-Mu, sehingga melalui hidupku banyak orang dapat mengenal-Mu. Jadikanlah aku teladan hidup kudus dan menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa, sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Amin. Aku dipilih dan ditetapkan untuk menjadi harta kesayangan Tuhan.